Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Damayanti dari kelas pendidikan Tata Busana 2019B. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir kewirausahaan saya, yaitu membuat PKM atau program kreativitas mahasiswa. PKM saya itu PKMK atau PKM kewirausahaan yang berjudul Hindaring Hiasan Dinding dari Daun Kering Bernilai Seni Tinggi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hiasan dinding dan sampah organik. Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis seperti sisa makanan, daun gugur. Sampah jenis ini juga disebut dengan sampah basah. Hiasan ialah suatu gambar yang diciptakan untuk diterapkan sebagai hiasan pada benda pakai atau lainnya yang bersifat dekoratif. Seni merupakan keahlian karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, dan sebagainya, seperti tari, lukisan, dan ukiran. Hiasan rumah saat ini sudah menjadi salah satu pilihan untuk membuka suatu usaha, karena dengan membuat hiasan yang unik dapat membuat orang tertarik untuk membelinya. Sasaran pasar yang dituju Hindaring ini tidak hanya rumah-rumah, tetapi untuk ruangan kafe, kantor, dan lainnya yang bersifat konsep yang memiliki konsep estetik. Rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana cara mengelola sampah organik berupa daun kering tersebut menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana cara agar daun kering menjadi suatu daya tarik masyarakat untuk mempercantik dinding mereka. Manfaat kegiatannya yaitu menghasilkan sebuah hiasan dinding yang mengandung nilai seni tinggi dengan menggunakan sampah organik berupa daun kering. Yang kedua itu mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pembakaran daun kering. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berwirausaha dan kreativitas. Yang keempat yaitu membuka peluang usaha di bidang kerajinan. Luaran yang dihasilkan dari proposal ini adalah laporan kemajuan dari setiap tahapan usaha yang akan dibuat. Laporan hasil kegiatan usaha dan produk kerajinan tangan yang menarik, memiliki nilai seni tinggi dan berkualitas. Gambaran umum. Ide ini muncul dari pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar halaman rumah yang terdapat banyak sekali pepohonan. Setiap pepohonan memiliki daun yang akan gugur dan menjadi kering, menyebabkan penumpukan sampah organik yang disebabkan oleh daun tersebut. Untuk mengatasi tumpukan sampah organik berupa daun kering ini, biasanya dilakukan dengan cara membakar habis tanpa memikirkan efek samping dari pembakaran tersebut, yaitu akan mengakibatkan pencemaran udara. Pada kasus ini, penulis akan memanfaatkan sampah organik yang berupa daun kering tersebut sehingga menjadi nilai seni tinggi dengan cara mengecat kain putih polos atau memfiloks secara abstrak dan ditambah dengan daun kering untuk melengkapi suatu karya itu sendiri sehingga menjadikannya sebagai hiasan dinding. Kerajinan tangan ini tentunya berguna untuk mempercantik sebuah dinding rumah dengan tempelan-tempelan daun kering yang memiliki nilai seni tinggi sehingga menjadikan dinding kelihatan estetik. Analisis ekonomi. Untuk alatnya saya akan menjelaskan di bagian lampiran. Untuk totalnya yaitu 5.571. Peralatan dapat digunakan minimal 2 tahun. Jika 1 tahun produksi dilakukan 2 kali, maka dalam 2 tahun sebanyak 192 kali produksi. Sehingga biaya investasinya yaitu 5.571.000 dibagi 192, yaitu sekitar 29.000,01565 atau dibulatkan menjadi 30.000. Lanjut ke biaya operasional. Total biaya operasionalnya yaitu 1.029.000. Dari bahan biaya operasionalnya dapat ditafsirkan menjadi 27 produk Hindaring. Harga dasar penjualan souvenir ini yaitu 65.000. Jadi hasil penjualannya 27 dikali 65.000 sebanyak 1.755.000 secara sederhana. Modal kerja per produksi adalah biaya investasi 30.000 ditambah biaya operasional yaitu 1.755.000 dan menjadi 1.805.000. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha ini per produksinya adalah
Hasil penjualan per produksi yaitu 1.755.000 dikurangi modal kerja per produksi yaitu 1.059.000. Hasilnya yaitu 696.000 per produksi. Metode pelaksanaan ya, yang pertama yaitu proses pembelajaran dan pelatihan. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu secara konsepsional. Dapat dikatakan bahwa latihan dimaksud untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. Yang B yaitu perencanaan operasi dan produksi. Peralatan umumnya mesin jahit, penggaris, sentimeter, gunting, dan pisau cutter. Bahan bakunya itu kain putih polos, daun kering, piloks, lem kayu, bingkai, dan pensil. Masuk ke metode pelaksanaannya. Proses pembuatan hiasan dinding dari daun kering bernilai seni tinggi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan beberapa daun kering yang sesuai kriteria dan layak dijadikan untuk pembuatan hiasan dinding. Yang kedua, pemotongan kain sesuai dengan ukuran bingkai. Yang ketiga, menjahit bagian sisi kain. Yang keempat yaitu melakukan pewarnaan abstrak pada kain dengan piloks. Yang kelima yaitu dijemur di bawah terik matahari hasil pewarnaan tersebut. Sambil menunggu kering, desainlah motif sesuai dengan kreativitas. Setelah kering, bentuk daun kering tersebut sesuai motif yang telah dibuat. Kemudian rekatkan dengan lem setiap hasil bentuk daun kering tersebut. Yang kesembilan yaitu setelah selesai tahapan finishing dengan merapikan kembali dan masukkan hasil tersebut ke dalam bingkai. Hiasan dinding pun dapat dipasarkan. Berikut contoh gambar hindaring. Ada di sebelah kanan atas itu contoh abstrak dari latar hindaring. Yang pada bagian bawah itulah contoh-contoh desain atau motif dari daun kering tersebut. Bisa juga akan motif-motif lain akan diajukan lagi. Baiklah, contoh dari produk hindaring nantinya akan seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan 3 daun kering. Yang pertama yaitu paling bawah yaitu daun buah durian. Yang paling tengah yaitu daun buah rambutan, dan yang paling atas yaitu daun buah nangka. Semuanya menggunakan daun kering. Jadi kira-kira seperti ini nanti produk hindaring yang akan kami buat pada saat mengusulkan PKMK. Oke, masuk ke promosi dan penjualan. Adapun untuk pengenalan produk software hiasan dinding ini kepada masyarakat, saya awali di lingkungan rumah, menawarkan setiap hasil hiasan dinding yang sudah dibuat. Kemudian saya akan mempromosikannya lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun saya pasarkan ke Shopee dengan membuat toko khusus hindaring itu sendiri. Nah, selanjutnya saya juga akan menawarkan produk ini kepada konsumen-konsumen yang saya temui selaku pelaku usaha dimanapun berada dan di tempat produksi. Produk ini juga akan diinformasikan secara lebih luas dari mulut ke mulut. Inilah biaya dan jadwal kegiatan. Yang satu yaitu perlengkapan. Ada mesin portable 1 buah seharga 5.500.000, ada penggaris 2 buah seharga 6.000, ada sentimeter 2 buah seharga 6.000, pisau cutter 2 buah seharga 4.000, gunting 2 buah seharga 40.000, pensil 4 buah seharga 15.000. Jadi totalnya ada 5.571. Bahan habis yaitu kain polos 3 meter yaitu 105.000, benang 2 tangkul yaitu 4.000, lem kayu 2 buah yaitu 20.000, piloks warna 3 buah yaitu 90.000, bingkai kaca 27 pieces yaitu 810.000. Daun kering kita mencari di perkarangan rumah. Untuk plastik kemas yaitu 2 paket seharga 50.000. Jadi totalnya 1.079.000. Kita masuk biaya dan jadwal kegiatan selanjutnya yaitu perjalanan. Untuk pembelian perlengkapan kegiatan 2 orang yaitu 100.000. Sewa mobil pengangkut 1 unit yaitu 200.000. Biaya akomodasi selama kegiatan kurang lebih 600.000. Lain-lainnya seperti penjilitan laporan 4 jilid yaitu 180.000, publikasi koran atau artikel 2 unit yaitu 400.000. Biaya tak terduga 1 juta. Jadi subtotalnya yaitu 5.571 ditambah 1.079.000 ditambah 900 ditambah 1.580.000. Jadi totalnya itu 9.130.000. Untuk proses pelaksanaan di bulan pertama yaitu perencanaan dan survei bahan
bahan baku. Untuk bulan kedua yaitu pelatihan dan praktek, publikasi dan promosi serta evaluasi. Untuk produksinya diadakan di bulan ketiga, pemasarannya di bulan ketiga dan keempat, serta pembuatan laporan di bulan keempat. Kesimpulannya itu setiap pepohonan memiliki daun yang akan gugur dan menjadi kering serta menyebabkan penumpukan sampah organik yang disebabkan oleh daun kering tersebut. Penulis ini memanfaatkan sampah organik berupa daun kering tersebut sehingga menjadi nilai seni yang tinggi dengan mengecat kain putih atau memfiloks kain putih secara abstrak. Kerajinan tangan ini tentunya berguna untuk mempercantik sebuah hiasan dinding rumah dengan tempelan daun kering yang memiliki nilai seni tinggi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan tentang PKMK, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan. Lebih dan kurangnya saya mohon izin dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.